bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan perenungan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan mata yang dibersihkan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14-18. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Keluaran pasal 17 sampai pasal 19. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Latar belakang penulisan surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat ini adalah komunitas baru yang hidup di tengah berbagai tantangan, termasuk penganiayaan. Dalam surat ini, Paulus memberikan pengajaran untuk hidup dalam kekudusan, pengharapan, dan kasih. Khususnya dalam pasal 5, ia menekankan pentingnya hidup berjaga-jaga, saling membangun, dan berbuat baik sebagai umat percaya. Pengertian Alkitabiah tema mata yang dibersihkan mengacu pada pembaruan rohani yang memungkinkan orang percaya untuk melihat dunia dan sesama melalui perspektif kasih Kristus. Dalam konteks 1 Tesalonika 5 ayat 14-18, mata yang dibersihkan adalah kemampuan untuk yang pertama, melihat kebutuhan sesama dalam ayat 14. Memerintahkan orang percaya untuk menegur yang tidak tertib, menghibur yang kecil hati, menolong yang lemah, dan bersabar terhadap semua orang. Lalu yang kedua, melihat kehendak Allah dalam segala hal, dalam ayat 16-18, menekankan sukacita, doa, dan ucapan syukur sebagai respon terhadap kehendak Allah yang sempurna. Kasih Kristus memberikan mata yang dibersihkan untuk melihat hidup ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Perspektif ini menuntun pada kehidupan yang mencerminkan sifat Kristus. Hal-hal penting yang mendasar yang dapat kita pelajari dari 1 Tesalonika 5 ayat 14-18 sebagai berikut. Yang pertama, panggilan untuk menegur dan menghibur dalam ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Paulus mengingatkan jemaat untuk menegur yang tidak tertib, menghibur yang kecil hati, dan menolong yang lemah. Ini adalah panggilan untuk peduli kepada sesama dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihatnya juga di dalam Galatia 6 ayat 1-2. Lalu yang kedua, bersabar terhadap semua orang dalam ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kesabaran adalah kunci dalam hubungan dengan sesama, mencerminkan sifat Allah yang panjang sabar. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihatnya dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Lalu yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Orang percaya dipanggil untuk mencari kebaikan bagi semua orang, termasuk mereka yang berbuat jahat. Kita dapat melihatnya dalam Roma 12 ayat 17-21. Lalu hidup dalam sukacita, doa, dan ucapan syukur dalam ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa,
tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sukacita, doa, dan ucapan syukur adalah respon iman yang hidup dalam terang kasih Allah. Mata yang dibersihkan melihat setiap momen hidup sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat melihatnya dalam Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Dengan mata yang dibersihkan dalam kasih Kristus, itu mempunyai dampak yang mampu membarui perspektif hidup kita sehingga kita dapat melihat sesama dengan kasih. Mata yang dibersihkan mampu melihat orang lain bukan berdasarkan kelemahan mereka, tetapi berdasarkan potensi mereka di dalam kehidupan Kristus. Lalu yang kedua, melihat panggilan hidup sebagai pelayanan. Hidup bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kristus sendiri berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dalam Markus 10 ayat 45. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita telah memiliki mata yang dibersihkan oleh kasih Kristus? Hidup yang melayani dan tidak untuk dilayani adalah panggilan setiap orang percaya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah menegur dan menghibur sesama dengan kasih? Apakah saya memiliki kesabaran terhadap semua orang? Apakah hidup saya mencerminkan sukacita, doa, dan ucapan syukur yang sejati? Kiranya kasih Kristus membarui mata hati kita sehingga kita dapat melayani sesama dengan kasih yang murni dan hidup untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, dalam ayat yang terakhir kita dapat membacanya dalam Efesus 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Bagaimana kami memiliki mata kami yang melihat itu Tuhan. Mata yang sudah dibersihkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dapat memperhatikan sesama kami di dalam lingkungan kami dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat memiliki kasih yang sukacita bagi sesama kami ya Bapa. Biarlah hidup kami mencerminkan sukacita, doa, dan ucapan syukur yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.